Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Apakah kalau ibunya hilang akal seperti pikun, anaknya wajib menggantikan sholat? Oke, jangan skip video ini penting banget. Orang pikun tidak atau orang yang tidak mukallaf, akalnya nggak sempurna, tidak ada kewajiban atasnya untuk patuh kepada syariat Allah. Seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Nah pertanyaannya adalah bagaimana nih kalau si ibu ini udah pikun nih. Lalu kemudian wajibkah anaknya mengqadha sholatnya? Tentu tidak, karena dia pun tidak berdosa. Maka kita pun tidak wajib. Sama dengan orang pikun nggak puasa. Wajibkah kita menggantikan puasanya? Tidak. Wajibkah kita membayarkan fidyahnya? Tidak. Teman-teman cukup lakukan amal untuk diri sendiri dan bisa diwasilahkan untuk orang itu. Untuk orang tua itu, ya Allah saya sedekah, dengan sedekah saya ini ampunlah segala dosa-dosa orang tua saya. Ya Allah saya sedekah, dengan sedekah saya ini sehatlah orang tua saya. Ya Allah saya baca Quran, dengan baca Quran ini sehatlah orang tua saya. Jauhkanlah dia dari kepikunan atau sembuhkanlah pikunnya. Bisa aja. Jadi cukup beramal untuk diri sendiri dan gak perlu menggantikan amalnya. Karena dia pun tidak ada kewajiban dari Allah. Semoga bisa dipahami ya. Nah lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Jika baca Quran lalu azan, tutup Al-Qurannya atau lanjutkan bacaan Al-Qurannya. Oke, teman-teman tidak ada aktivitas saat azan. Lagi baca Quran, azan, shadaqallahul azim. Letakkan Qurannya, jawab azan. Lagi proses belajar mengajar, azan, jeda dulu, diam, pause. Ayo anak-anak kita jawab azan. Lagi pengajian, azan. Oke bu, kita dengar dulu azan. Lagi ngobrol, diem. Lagi azan, diem. Bayangkan baca Quran aja tutup saat azan. Apalagi kalau ngobrol. Jangan. Jawablah azan dengan baik karena itu bagian dari kampanye untuk menzikirkan Allah secara massal seluruh dunia di saat azan. So teman-teman jawabannya tutup Quran. Lagi zikir subhanallah subhanallah azan. Berhenti jawab azan. Karena jawab azan bagian dari zikir juga. Semoga bermanfaat. Nah oke di sini like, share video saya ini. Follow kanal saya ini. Hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Banyak yang nanya tentang niat sholat. Niat sholat itu super gampang banget. Aku kasih yang paling mudah ya. Yang pertama sebutkan nama sholatnya, rokaatnya, dan hukumnya. Sholat, rokaat, hukum. Sholat, rokaat, hukum. Contoh, sengaja aku sholat duha. 2 rokaat, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat witir. 3 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat zuhur. 4 rakaat wajib karena dia wajib. Wajib atasku karena Allah. Sengaja aku sholat taubat. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Atau boleh diganti. Aku berniat sholat tahajud. 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Mau pakai menghadap kiblat atau tidak nggak apa-apa. Bebas aja. Tapi simpelnya adalah itu. Semua sholat niatnya itu pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Daripada dipaksain pakai bahasa Arab terus teman-teman akhirnya nggak sholat. Kan jadi repot. Niat pakai bahasa Indonesia boleh. Niat sholat, niat puasa, niat tayamum, niat wudu, niat mandi junub bisa. Semoga bermanfaat. Boleh simpan video ini dan teman-teman boleh yang baru mampir boleh follow akun ini, like, share video saya ini. Hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sehat selalu di sana. Semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita lagi bisulan atau ambeien, sholatnya itu sah nggak sih? Oke, teman-teman sebenarnya darah itu najis. Tapi Allah itu maha kasih. Ketika darah itu muncul karena kita sakit, jadi begini. Seandainya aku ada bisul nih di sini gitu ya. Maka darah itu sebenarnya najis. Tapi kalau dia darah karena sakit, maka najisnya najis ma'fu. Najis yang dimaafkan. Dan pakaianku yang terkena darah di tempat yang sakit itu najis yang dimaafkan. Kecuali darah bisulnya nempel ke sini, maka dia najis yang sebenarnya mutlak.
maka dia membatalkan sholat. Karena dia udah kena najis, nggak bisa dibawa sholat. Sama dengan orang ambeien, ketika darah ambeiennya itu hanya tepat pada sakitnya, dan pakaian yang kena darah itu adalah bagian atau maaf celana yang tepat pada sakitnya kena darah, itu tidak membatalkan. Jadi nggak masalah, kecuali darah itu sampai ke betis, itu bukan diletak bagiannya yang sakit lagi. Jadi itu baru tidak boleh. Jadi kalau teman-teman sakit yang ada darahnya, selagi darahnya itu hanya di tempat bagian yang sakitnya, nempelnya gitu, misalnya operasi tangan, di dalamnya ternyata ada darah, hanya di tempat yang sakitnya aja darahnya, maka itu najis ma'fu. Paham ya? Nah, najis yang dimaafkan. Semoga bermanfaat. Nah, oke di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau lupa kunut apa harus sujud sahwi? Oke, jangan skip video ini karena ini penting banget. Sujud sahwi itu ikhtilaful ulama. Maaf, kunut itu ikhtilaful ulama. Imam Syafi'i itu menganjurkan kunut subuh. Sementara Imam Hanafi atau Imam Abu Hanifah tidak menganjurkan kunut. Jadi sebenarnya kunut hasan, tak kunut juga hasan. Kunut baik, tidak kunut juga baik. Persoalannya adalah bagaimana kalau teman-teman ikut madhab Syafi'i yang sudah melakukan kunut. Kunut terus. Kalau lupa bagaimana? Oke, menurut Imam Syafi'i, kunut itu adalah sunnah abadil. Sunnah yang dianjurkan sujud sahwi kalau kita lupa. So, bagi teman-teman yang tim kunut, kalau lupa kunut mesti sujud sahwi. Tapi kalau teman-teman bukan tim kunut, ya udah nggak usah difikirkan. Oke? Tapi mau teman-teman tim kunut atau nggak kunut, kalau lagi sholat ikut imam ya. Jangan sampai kita tim kunut, imamnya nggak kunut, kita kunut sendiri. Jangan sampai kita bukan yang kunut, imamnya kunut, kita nggak mau kunut. Apapun yang terjadi, kalau di masjid ikut imam. Semoga bermanfaat ya. Nah, lalu di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan semoga betah belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.